Assalamualaikum. 1, 2, 3. Hola. Hai. Hai, welcome back. Ketemu lagi deh kita. Yoi. Jadi aku kali ini berkesempatan buat nanya-nanya ke kamu nih. Bisa kan? Sebenarnya sih nggak bisa, harus bayar gitu. Boleh, silahkan. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu nih ya pendengar yang lagi dengerin kita. Mungkin ada yang persiapan untuk mau tidur atau lagi nugas, lagi belajar atau apapun. Semangat ya kalian. Jangan overthinking. Iya benar, kalian harus tetap semangat karena ada cita-cita dan impian yang harus diwujudkan. Mantap gak? Ya udah, kita masuk ke topik nih. Oke, Iren. Mina, di umurmu saat ini, ini aku mau spill umur kamu, tapi nggak jadi deh. Ya, kepala 2 lah ya. Apa kepala 3? Bener. Ya ampun. Enggak. Bercanda, masih muda, aku masih muda. Kepala 2. Nah, dan jadi pertanyaanku, di saat-saat proses pendewasaanmu yang sekarang, kamu tuh fokusnya apa? Aku Mina. untuk sekarang ini aku kayaknya lebih fokus untuk belajar deh, lebih ke pendidikan sih, karena aku juga kan masih harus menyelesaikan jenjang pendidikan yang belum kelar ini. Tapi di samping itu aku juga harus tetap happy, harus tetap enjoy dengan apa yang aku jalanin gitu, sama mungkin nambah pengalaman gitu. Jadi kayak nyari-nyari temen lagi gitu. Fokus sekarang sih kayak lebih ke situ aja, sama keluarga, soalnya aku punya ponakan yang lucu banget. Jadi kayak jadi aku fokusnya sama dia aja, udah nggak ada yang lain. Ya. Mau jadi kayak Mayang juga ini apa gimana ya? Jangan sebut merek dong, nanti kita di boycott, bahaya. Itu nanti ditit harus Oke. gitu, sensor. Tapi ini kenapa aku bisa ke pendidikan yang paling pertama? Karena aku perempuan dan kita semua pasti udah tahu lah ya ujungnya perempuan itu seperti apa, kedepannya kayak gimana. Setelah akhirnya menyelesaikan pendidikan, harus melewati fase yang namanya nikah apa segala macam, dan berujung jadi ibu. Dan ibu kan itu adalah sekolah pertama untuk anaknya, jadi kita harus banyakin ilmu lah gitu. Kita harus banyakin ilmu biar anak kita juga jadi orang yang berilmu gitu. Oh iya benar. Iya kan. Jadi kayak ya udahlah, belajar. Dan emang keluarga aku tuh tipe yang kayak ya udah, kalau kamu perempuan belajar aja dulu, kalau bisa belajar aja dulu, nggak usah mikirin pacaran atau gimana. Kayak itu tuh bakal datang dengan sendirinya, karena gitu. Karena kebanyakan cowok juga pasti kayak lebih milih perempuan yang, kalau emang dia cerdas ya, pasti dia bakal milih perempuan yang emang cerdas, yang bisa mendidik anaknya nanti kayak gitu. Yang kan tadi yang kedua itu fokusnya ke nambah relasi, nambah teman aja kan. Bener. Nah, kenapa kok bisa? Kan kalau dipikir-pikir nih, kamu kan udah ngelewatin TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang udah kuliah. Ya banyak lah temennya. Kenapa kok nyari lagi gitu? Kenapa harus diperbanyak lagi? Karena itu Bukannya beda loh Ren. Kalau misalnya SD, TK, SMP itu kan sekarang gini deh, nggak semua teman TK kita tahu kan, nggak semua teman SD kita tahu gitu. Pasti kayak udah pada mencar, pasti udah kayak cuman say hey atau gimana kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di titik sekarang nih kita cari temen lagi, itu kan temennya nggak mesti yang seumuran dengan kita kan.
kayak gitu kan, relasinya kita kan pasti nggak mesti seumuran dengan kita, sedangkan teman SD tuh pasti yang seangkatan kita doang gitu. Nah di sini tuh gunanya relasi ini tuh kayak untuk kedepannya, kayak lebih ke dunia pekerjaan sih, karena eh, banyak banget orang yang ngasih, orang-orang kayak senior itu kayak ngasih tau aku, coba kamu banyakin relasi aja deh, karena itu sangat membantu ketika dunia pekerjaan. Bisa jadi dia jadi salah satu orang yang ngasih tahu kamu tentang lapangan pekerjaan, atau mudahin kamu, atau ngasih tips gimana biar ini apa segala macam kayak gitu. Jadi itu juga tuh termasuk penting, apalagi kan eh, kita masih mahasiswa nih kan, jadi masih aktif-aktifnya, jadi emang paling bagus sih kayak gitu. Kalau aku nih ya, itu sih menurut aku, sepandang dari aku. Oke, next nih. Mm-mm. Kalau kan tadi eh, fokus pertama tuh ke pendidikan dulu, Mm-mm. kuliah dulu. Terus itu pasti butuh effort dong buat sampai ke tujuan Mm-mm. Banget kamu itu yang kayak ya iya begitu. banget Terus banget. apa tuh kayak gimana? Coba diceritain. Apanya? Apa Apanya aja? mau diceritain? Apa aja effortnya? Banyak sih, pasti banyak banget, dan kalau dijabarin satu-satu kayaknya kelamaan ya, bisa sampai besok subuh nih kita ngomong nih. Apa sampai Ya bulan depan sedikit gitu. aja lah. eh Ya mungkin ini udah pernah sempat disinggung kali ya di episode sebelumnya, gimana perjuangannya gitu kan, udah disinggung-singgung halus kan ya. Aduh, jangan flashback. Soalnya aku udah berada di titik aman sih sekarang, maksudnya amannya itu lebih mengikhlaskan yang sekarang terjadi. Kalau kemarin kan kayak masih ada rasa memberontak ya, kayak kenapa ini sih, kenapa bukan yang itu sih, kenapa harus gini sih gitu. Kan kayak gitu ya kalau kemarin. Kalau sekarang tuh lebih yang kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa, yuk bisa yuk diperbaiki lagi, yuk belajar lagi, yuk dari nol yuk, pasti bisa kayak gitu sih. Itu yang sekarang tuh yang lebih oke, gak apa-apa, bisa kok. Orang bedanya aku sama mereka, mereka lebih dulu belajar, sedangkan aku baru mulai pas di kuliah kayak gitu sih. Jadi ya ikhlas aja lah, dihadapin Mm-mm. aja. Mungkin akan juga Allah nggak ngasih ujian kalau hambanya nggak bisa gitu kan. Bener banget. Kayaknya bentar lagi nih hadis sama ayat Quran keluar nih. Masya Allah. Masya Allah ya. Hmm. Jadi berarti effortnya tuh banyak yang nggak dukung juga kan ya. Mm-mm. Oke. Terus aku mau nanya nih, Mm. pernah merasa di posisi yang kayak hilang arah, hilang minat gitu nggak? Pernah lah. Tapi itu udah Kapan lama sih. tepatnya? 2019 lalu, 3 tahun yang lalu kali ya. Oh ya. 2019 lalu, 2019 2020. Itu udah kayak, aduh ini gimana sih, gak ngerti ya. Sebenarnya itu udah lama, udah sering sih sebenarnya. Kayak itu tuh bukan 2019, itu bukan pertama kalinya. Jadi kayak ada di masa-masa transisi kita, paham gak sih masa transisi yang kayak dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Nah di masa transisi itu aku kadang sering banget hilang arah kayak gitu. Ya tiba-tiba yang kayak langsung ngeblank, yang kayak, karena aku nih ya SD mau ke SMP itu tuh nggak pernah keinginan aku tuh terwujud. Maksudnya dari SD nih aku pengen masuk di sekolah ini, tapi aku nggak masuk di situ, tapi yang ada aku dikasih masuk ke tempat yang lebih bagus gitu. Paham gak sih yang kayak apa yang kita inginkan itu tuh nggak terwujud, tapi apa yang kita inginkan nggak terwujud, tapi apa yang kita butuhkan itulah yang terjadi gitu. Itu yang selalu terjadi sama aku. Contohnya nih, waktu SD aku pengen banget masuk ke
PPA Darul Quran yang di Jakarta. Gede banget kan mimpinya, tapi itu nggak terwujud. Nggak terwujud. Tahu-taunya aku masuk ke sama juga dan tahu-taunya maksudnya di swasta kan, gratis, nggak bayar. Kalau misalnya masuk ke tempat yang sebelumnya kan bayar, kalau ini malah nggak bayar. SMA juga gitu. Itu dari SD ke SMP. Transisi dari SD ke SMP. Nah pas SMP ke SMA pengennya masuknya ke swasta juga, tapi yang versi daerahnya kan ada kan, tapi nggak diterima, harus bayar. Nggak taunya malah ke Bandung. Paham gak sih, kayak itu tuh hal yang aku inginin nggak kesampaian, tapi diganti sama yang lebih bagus gitu. Itu kayak masya Allah banget, yang kayak terharu sih. Alhamdulillah ya. Jadi semua yang kayak apa yang aku inginin itu emang nggak terwujud, maksudnya nggak terwujud. Nggak ada yang terwujud. Kayak aku kadang kan orang yang kayak aku mau sekolah di sini jadi kan kesampaian, aku nggak, tapi diganti sama yang lebih bagus tuh. Terus kan udah sering tuh terjadi kayak gitu tuh, apa yang kamu inginkan nggak terwujud. Jadi sekarang kayak yang nggak mau berharap lagi, pokoknya kalau udah ini ya udahlah, ini aja deh. Kadang aku juga mikirnya kayaknya aku nggak usah ada keinginan deh, bukan nggak ada keinginan sih, kayak boleh ada tapi bukan jadi sesuatu patokan yang utama, karena pasti bakal kecewa. Dan awal transisi kan pasti kayak sebelum digantiin sama yang lebih baik kan pasti ada jeda kan di situ, itu pasti kayak stres sendiri, pusing sendiri, tapi pas diganti lebih baik kayak ya Allah kenapa kemarin aku stres sendiri ya, padahal udah diganti loh sama yang lebih baik. Tapi kan kita nggak tahu nih bakal diganti yang lebih baik. Jadi sekarang tuh lebih kayak mungkin kedepannya ada kejutan lagi nih, ada sesuatu yang lebih lagi nih, karena nggak sesuai keinginan kayak gitu. Kirain udah capek gitu loh, kayak adalah enggak sih, belajar yang kemarin. capek sih, mungkin capek, cuman karena yang aku jalanin ini adalah pilihan orang tua, dan aku mikirnya oke, aku kalau orang sekarang ngejalanin hidup karena keinginan, karena emang dia mau seperti itu. Tapi kalau aku sekarang lebih ke karena ini pilihan orang tua, dan aku anggap itu adalah bisa jadi ridhonya orang tua aku gitu. Orang tua aku ridho ngelakuin itu, aku ngejalanin itu, dan mungkin itu bisa jadi beriin aku kemudahan, ngelancarin juga apa yang aku jalanin. Jadi kalau orang sekarang, kamu kenapa kuliah? Iya saya mau jadi sarjana. Kalau aku kayaknya kalau ditanya, kamu kenapa kuliah? Iya saya cari ridho orang tua saya, soalnya orang tua saya ridho kuliah saya di sini. Kayak gitu. Bukan karena saya mau jadi sarjana, bukan jadi karena aku mau jadi sarjana ekonomi, sarjana hukum, enggak. Karena orang tua saya ridho saya jadi sarjana ini, misalnya kayak gitu. Kayak gitu sekarang. Aku kalau ditanya kan, aku bisa jawabnya kayak gitu. Karena kan pasti Iren tahu kan perdebatan gimana waktu zaman dulu, kayak kayak gitu Ren. Oh iya. Oke, next. Banyak banget pertanyaannya, buset. Terakhir nih. Minum. Oh, terakhir. oke. Beneran Abis ini minum ya. Jika kamu diberi satu kesempatan untuk dikabulin di tahun ini, kamu maunya apa? Dikabulin tahun ini satu permintaan. Iya, satu kesempatan lah. Satu kesempatan. Aku mau kesempatan aku itu menjadi 5. Oh, bisa gak kayak gitu? Jadi kayak kan aku cuma punya satu kesempatan, tapi aku mau kesempatan itu jadi 5. Gak bisa satu bisa. aja. Apa ya? Aku mau ya jadi set kesempatan
Aku mau ya loading tik 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 degan ya, nungguin ya. Nungguin ya. Aku mau masalah yang ada di keluarga aku tuh clear, masalah apapun itu. Biar ibu aku nggak pusing mikirinnya, biar karena yang aku lihat kadang walaupun masalah keluarga si A misalnya, tapi kita masih ada hubungan keluarga nih. Kadang ibu aku ikut-ikutan, maksudnya ikut-ikutan kayak ibu aku yang diminta tolongin sebagai penengahnya. Jadi kayak sebenarnya ibu aku yang nggak mestinya urusin harus diurusin juga. Padahal kan kayak itu bukan urusan ibu aku misalnya kayak gitu. Jadi aku berharap orang-orang itu pada ngeh gitu kayak udahlah lu urusin urusan lu sendiri, gak usah ngajak-ngajak orang. Kayak lu yang bermasalah masa ngajak orang sih kayak gitu. Dan umur orang tua aku dipanjangin lagi, dipanjangin dan diberkahin lah. Kayaknya itu 2 ya. Amin. Kayaknya itu 2. Nggak bisa 1. Aduh. Boleh nambah lagi nggak? Semoga diberi jodoh yang baik. Tambah banyak. Gue tahun ini. Lo melunjak ya? Gue tahun ini. Hah? Tahun ini ya. Dipertemukan tidak masalah, ya kan? Kalau dipertemukan tidak masalah. Tapi untuk bersatu sepertinya nanti dulu. Tapi kalau dipertemukan boleh-boleh saja. Kita saling memperkenalkan diri di tahun ini, kan? Tapi kok ada tapinya? Kamu nggak tahu kan, barangkali mungkin dari tahun-tahun sebelumnya udah dipertemukan, cuman ya belum bisa bersatu. Makanya kenalan tahun ini, ditemukan dan perkenalan. Hai, nama aku ini Azik. Kamu siapa? Aku jodohmu. Ya kali. Oke Mina, ini aku mau adain sedikit kuis, tapi kuis waktu singkat gitu, kayak nggak pakai mikir, jawabnya sekilas aja gitu. Oke, yang pertama, apa jing botak atau itu gak sih? Jing botak kenapa itu? Ada. Oke, skip, nggak lucu. garing yang pertama, membenci atau dibenci? Dibenci. Oke, yang kedua, menahan emosi atau meluapkan emosi? Meluapkan. Nggak bisa nahan. Oke, yang ketiga nih, aku kecewa kalau dijanji tapi nggak dipenuhi. Kecewa, ya. Yang keempat, jangan nggak nyinggung ya, nggak nyinggung orang, aku nggak nyinggung. ntar ada yang nggak, asli aku nggak nyinggung. Tapi kalau merasa maaf ya, maaf punten. Yang keempat, hidupku hampa jika apa? Hidupku hampa jika tidak ada orang tua. Mendalam. Mendalam banget ya. Deep. Yang kelima nih ya. Aku bangga sama Airen jika Airen dia bisa move on. Dia bisa move on, mencari yang baru, tidak melihat ke masa lalu karena masih banyak pria yang lain. Aku bangga banget sama dia, sumpah. Demi apa ya, kayak gila ini orang. Kece badai. Maksud aku kan ngapain move on kalau masih bersama? Kalau move on itu ya kalau udah nggak bersama. Oh, berarti masih sama. Gimana ya? Iyalah.
Oke, apa ya? Ya udah berarti diganti deh. Aku bangga sama Airen kalau Airen bisa nggak insecure lagi. Dia bisa lebih percaya diri, bisa bener-bener jadi dirinya dia sendiri, dan nggak ada minder sih nggak apa-apa, tapi kayak itu dia kebangetan sih mindernya, kayak sedikit gemesin gitu, kayak gitu. Dan aku Oke, lebih bangga oke. kalau dia bisa diajak keluar tanpa harus izin orang tua. Itu aku bangga banget. Yang Masa kayak nggak misalnya nih, izin? aku bisa nginep ke rumah dia nginep di rumah aku, kayak enggak sih, itu bahagia sih, bukan bangga. Oke sih, itu bahagia bukan bangga. Bukan bangga itu namanya. Iya, itu bahagia. Ya Oke. udahlah. ada Oke. ada lagi. Udah gitu aja. Dia kepo makanya nanya aku. Ya udah, mungkin cukup sampai sampai eh, sampai sini ya. Oke. Sanichi. Bye bye. Thank you for watching. Bye. Thank you for watching. Bye bye.